Selamat pagi teman-teman dan kakak layan. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh dan jiwa yang sempurna, dan kita semoga selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah PT pada hari ini, marilah kita bersama untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi rekan-rekan Taruna. Untuk memulai ibadah IHMPT pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 15, bait yang pertama, Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini masih bisa beribadah walaupun belum bisa secara langsung bertemu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Buka pendengaran dan hati kami agar kami memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 15, baitnya yang kedua, Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sobat-sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 14 November hari ini. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang pada hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika sobat Teruna semua sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami anak-anak-Mu yang berdosa ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat firman yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta merenungkan firman ini setiap hari. Haleluya. 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 Sobat Teruna terkasih, generasi milenial sekarang ini ya seperti usia sobat-sobat Teruna sih, sering disebut sebagai generasi instan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi di kehidupan masa kini pada saat generasi milenial hidup, segala sesuatunya berlangsung cepat. Kalau zaman dulu untuk memberi kabar bagi saudara-saudara kita di luar pulau, kita harus mengirim surat. Kita harus mengirim, dulu ada yang namanya telegram, zaman kakak muda dulu ya. Zaman kakak masih sekolah dulu ada yang namanya telegram. Dikirim lewat Telkom. Kalau mengirim uang itu ada yang namanya wesel, lewat kantor pos. Sekarang semuanya bisa instan. Nggak perlu lagi mengirim surat. Tidak perlu lagi mengirim wesel kalau mengirim uang. Ketika kita ingin mengirim kabar, kita tinggal pencet text box di dalam aplikasi WhatsApp kita kirim via telepon genggam yang kita punya. Begitupun kirim uang. Sekarang tinggal buka mobile banking, bank tertentu, menu transferlah kita kepada rekening yang kita tuju. Semuanya bisa berlangsung begitu cepat, waktu yang singkat. Teknologi memungkinkan segala sesuatunya berlangsung cepat. Nah, karena sesuatunya berlangsung cepat, maka dari itu ada dampak negatif dari pertumbuhan mental anak-anak muda zaman sekarang, walaupun tidak semuanya, yaitu mereka cenderung tidak sabar. Mereka cenderung tidak menikmati prosesnya, tapi ingin cepat-cepat dapat hasil yang bagus secara cepat. Begitu ya, sobat-sobat Teruna semua. Padahal segala sesuatu yang diproses dengan penuh kesabaran, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Contoh, pada saat pembuatan anggur, wine ya, mungkin sobat Teruna tahu wine, minuman yang diproses dari buah anggur. Itu makin lama prosesnya, maka makin sedaplah anggur itu.
Jika kita ke toko-toko wine begitu ya, wine atau minuman anggur yang paling mahal itu justru minuman anggur yang umurnya paling tua. Nah, begitu juga dengan kopi. Kalau Sobat Teruna biasa minum kopi yang di kafe-kafe itu kebanyakan itu bukan kopi asli. Apalagi kopi-kopi yang di warung-warung. Ya, banyak kopi-kopi merek tertentu itu, kopi-kopi instan itu rasanya seperti kopi, tapi padahal itu kandungan kopinya sangat sedikit. Tetapi kopi yang benar-benar kopi itu diproses, dimasak, dipanggang buah kopi itu dalam suhu tertentu dalam waktu yang panjang, beberapa jam sebelum dia dihaluskan untuk diseduh sebagai minuman kopi. Nah, makin lama proses pemanggangan biji itu malah makin nikmatlah aroma kopi itu. Walaupun memang tergantung jenis kopinya juga sih ya. Banyak hal. Begitupun pizza. Sobat Teruna yang suka makan pizza yang kita makan setiap saat di restoran-restoran, di gerai-gerai pizza itu sebenarnya adalah fast food pizza. Bukan pizza asli, pizza yang versinya fast food. Makanan cepat saji begitu ya. Padahal di kota asli diciptakannya pizza, yaitu di Italia, di kota Napoli, pizza itu dimasak dalam satu adonan khusus dalam oven dalam waktu berjam-jam sampai dia mengembang dan menimbulkan cita rasa pizza asli yang luar biasa lezat. Sobat Teruna yang terkasih, segala sesuatu yang diproses lewat proses yang panjang, penuh kesabaran, hasilnya pun akan maksimal. Tapi seringkali manusia, Sobat Teruna dan saya, tidak menghargai proses. Ingin cepat-cepat ada hasil. Nah, kondisi tersebut juga dialami oleh bangsa Israel yang ceritanya kita baca hari ini. Nah, kalau Sobat Teruna masih ingat kisah tentang Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, maka perjalanan yang harusnya singkat, Tuhan sengaja putar-putar bangsa itu selama 40 tahun baru bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak sabar. Bangsa Israel ingin instan, ingin cepat-cepat sampai. Nah, begitupun di dalam cerita hari ini menggambarkan betapa bangsa Israel itu bangsa yang tidak sabaran. Nah, cerita hari ini berbicara tentang anak lembu emas. Anak lembu emas itu adalah patung yang diciptakan oleh bangsa Israel sendiri karena mereka tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik atau Sobat Teruna masih ingat ya, pada saat perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan, ada suatu peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Nah, inilah cerita itu. Jadi kalau kita baca ayat pasal 31 ayat 18 itu ada judulnya adalah Musa menerima kedua loh hukum. Ada dua loh batu yang isinya adalah seluruh hukum yang diperuntukkan bagi umat Israel. Nah, pada saat Musa menerima hukum tersebut, dia naik ke Gunung Sinai. Nah, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka nggak sabar.
Di ayat 1 dibilang ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, ini dia. Mereka gak sabar nunggu Musa balik. Malah mereka bilang, udah bikin aja Allah buat kita sendiri. Dan bodohnya lagi, Harun yang pada saat itu salah satu pemimpin bangsa Israel juga, wakilnya Musa, saudaranya Musa juga sebenarnya, mengikuti keinginan umat Israel itu. Lalu di ayat 2 Harun bilang, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semua kepadaku." Nah, ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang pada mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Dibuatlah patung emas yang rupanya seperti anak lembu. Makanya di dalam judul bacaan ini adalah anak lembu emas. Ya, jadi mereka buat Allah mereka sendiri dengan emas. Ya, berupa patung anak lembu. Ayat 5, ketika Harun melihat itu, tidak hanya dibuat ya, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berseru Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Mereka menyembah patung anak lembu itu. Ayat 6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bersukaria ini jangan adik-adik pikir ini hal yang positif. Ini bersukaria dalam kebodohan. Setelah mereka menyembah anak lembu emas, mereka menciptakan Allah mereka sendiri. Karena apa, Sobat Teruna? Karena gak sabar aja. Karena gak sabar nunggu Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, yang salah satunya adalah isinya 10 perintah Allah. Pasti Sobat Teruna masih ingat 10 perintah Allah. Ya, mereka udah gak sabar, mereka bikin Allah mereka sendiri. Nah, dari sini kita belajar 2 hal, Sobat Teruna. Yang pertama, sikap tidak sabar itu menimbulkan kebodohan. Bodoh ya? Betul bodoh. Bayangkan, umat Israel yang jelas-jelas menyaksikan kedahsyatan Tuhan pada saat Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan. Mereka hianati dengan Allah yang mereka buat sendiri. Dari emas yang mereka punya, mereka bentuk Allah, mereka sembah. Bodoh kan? Mereka sembah benda mati. Padahal peristiwa-peristiwa sebelumnya, umat Israel sudah melihat berbagai-bagai kedahsyatan Tuhan. Yang paling dahsyat ialah, Sobat Teruna pasti masih ingat, pada saat Musa membelah Laut Merah ketika umat Israel menyeberang. Nah, jadi yang pertama, ketidaksabaran itu menimbulkan kebodohan. Nah, pelajaran yang kedua adalah sikap ketidaksabaran itu menyebabkan hal yang fatal. Hal yang fatal apa? Di dalam bacaan kita hari ini adalah umat Israel mengkhianati atau menyangkal Tuhan, Allah. Jadi sikap ketidaksabaran ini yang pertama bikin bodoh, yang kedua menimbulkan hal yang fatal. Hilangnya iman mereka kepada Allah. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, oleh karena itu belajar dari firman Tuhan hari ini. Kalau saat ini Sobat Teruna sedang ditimpa berbagai kesulitan hidup, ada masalah perekonomian di tengah-tengah keluarga,
atau Sobat Teruna mempunyai masalah studi, kesulitan mengikuti pelajaran yang makin hari makin sulit, persaingan makin tinggi di sekolah untuk mencapai nilai tertinggi dan seterusnya. Harapan orang tua yang tinggi untuk Sobat Teruna mencapai cita-cita sesuai keinginan orang tua, yang terkadang membuat kita stres. Menghadapi hal-hal kesulitan hidup seperti ini dituntut kesabaran. Sabar melihat proses itu sebagai berkat Tuhan untuk membentuk kita makin hari makin dewasa, meskipun kita masih muda. Nah, jika Sobat Teruna saat ini sedang bergumul dengan itu semua, sabarlah. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Meskipun Sobat Teruna adalah generasi milenial, belum tentu Sobat Teruna adalah generasi yang selalu serba instan, kan? Kita bisa tetap menghargai proses, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Sehingga yang keluar dari sikap kita bukanlah kebodohan, dan akibat dari itu semua adalah damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan hal yang fatal yang terjadi di dalam hidup kita. Terlebih-lebih pandemi yang masih berlangsung saat ini, biarlah itu tidak membuat kita menjadi tidak sabar. Banyak orang yang sudah tidak sabar dengan kondisi pandemi yang hampir 2 tahun ini. Akhirnya orang udah nggak menghargai protokol, buka masker, datang ke keramaian, udah masa bodoh, orang udah bosan. Jangan, tetap hargai prosesnya, tetap patuh pada protokol, karena di dalam kesabaran itu maka hikmat Tuhan itu akan ada di dalam kita. Kalau pandemi ini masih membuat kita sulit, Sobat Teruna, membuat saudara-saudara kita sakit, orang tua kita terpapar misalnya, membuat kondisi perekonomian di dalam keluarga ini menjadi terpuruk, tetaplah sabar. Berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Sehingga dengan demikian hari lepas hari menghadapi pergumulan hidup ini, kita boleh tetap merasakan kebahagiaan, kita boleh tetap merasakan semangat, karena kita yakin kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju kepada masa depan yang penuh gemilang, yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita, yang telah Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 99, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan Rajaku. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, di kuat dan sabar, di hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar
Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Kiranya setiap pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkatilah keamanan dan juga ekonomi negara kami agar dapat terpelihara dengan baik. Sertai kami semua agar kami dapat saling mengerti satu sama lain, juga dapat menciptakan hubungan yang damai dan harmonis sesama masyarakat Indonesia. Amin. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai sekarang, Bapa. Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Sawangan yang Tuhan tahu, gereja kami sedang dalam masa pembangunan Tuhan. Tuhan berkati, cukupkan segala dana yang diperlukan dan apapun keperluan yang diperlukan, Tuhan tolong cukupkan dan lancarkan agar gereja kami dapat dibangun kembali ya Tuhan Yesus. Juga berkati untuk Pak Pendeta beserta keluarganya, berikan Pak Pendeta berkat limpah daripada-Mu Tuhan, berikanlah selalu kesehatan, panjang umur, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pelkat-pelkat yang ada di GPIB Sawangan, mulai dari PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, Tuhan Yesus, Kau berkati segala kegiatan yang dilangsungkan oleh pelkat tersebut supaya dapat berjalan lancar dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Juga berkati jemaat-jemaat kami, seluruh jemaat GPIB Sawangan, Kau berikan kesehatan, panjang umur, serta dijauhkan juga dari tertular COVID-19 dan dari mara bahaya yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, hamba ingin berdoa untuk pelkat GPIB Sawangan, terutama kami para turuna-turuna yang masih dalam proses pertumbuhan. Kiranya Kau memberkati pada kondisi saat ini maupun dalam mata pelajaran dan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Kau memberkati supaya semua yang kami jalani dapat menjadi berkat dan dapat berjalan dengan lancar tanpa satu apapun ya Bapa. Dan hamba juga ingin berdoa untuk Kakak Layan, kiranya Kau memberkati dalam pelayanannya. Kiranya pelayanannya bisa menjadi berkat bagimu ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk para pendeta dan para majelis-majelis, dan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa salah apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berkati mama kami Tuhan, adik kakak, om, tante, dan keluarga yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka selalu, berikan mereka kesehatan dan lindungi mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga pekerjaan mama papa kami Tuhan, agar sekiranya mereka selalu mendapat berkat yang berlimpah dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Inilah seluruh rangkaian doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya boleh Kau jawab sesuai dengan rencanamu yang indah bagi kami. Sekali lagi kami mengucap syukur atas pandemi yang boleh kami lewati. Meskipun masih banyak potensi penularan virus yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya angka penurunan yang terkontaminasi COVID sangat terus signifikan. Oleh karena itu kami meyakini Tuhan akan memulihkan hidup kami segera. Ajar kami untuk selalu berhikmat menggunakan anugerah yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh bersahabat hidup dengan alam sekitar. Terima kasih Bapa, inilah keseluruhan rangkaian doa kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari memberikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 78 bait 1 dan 2, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, Guru sepertiana, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, amat gunung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Guru sepertiana, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Dinaungan kasih Tuhan, manusia bertemu, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Guru sepertiana, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang kami punya Tuhan, dikit maupun banyak persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk sesama dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Mari umatnya diberkat dimanapun kita berada dengan bernyanyi dari Gita Bakti 121 bait 1 dan 2, Hai pergi dan wartakan Injil Kristus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau teguhkan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani
membimbing dan menolongmu. Tak henti-hentinya kami panjatkan ucapan syukur kami, sehingga Tuhan boleh berkenan kami mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Di hari ini, biarlah firman yang telah kami dengar boleh menjadi pedoman hidup kami, yang dengan setia kami lakukan, dan kami amalkan di kegiatan kami hari lepas hari. Kami akan pulang. Jadikanlah kami saksi Tuhan yang hidup dimanapun, kapanpun kami berada. Sobat Teruna, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Sobat Teruna semua saat ini terus kekal sampai selama-lamanya.